Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita volume 1. Martial God Asura. Selamat mendengarkan. Bab 176 Pertunangan Dini. Itu masih bohong. Silakan. Meskipun Anda awalnya telah menguasai kekuatan pesona, penilaian berjubah putih dari spiritualis dunia tidak sesederhana itu. Ini sama sekali berbeda dari penilaian yang Anda alami di masa lalu. Anda akan lebih baik menyiapkan mental untuk menghindari frustrasi. Zhuge Liuyun menyerang. Hehe, jangan khawatir, Tuan. Murid ini tidak akan mengecewakan harapanmu, apalagi kehilangan orangmu. Chu Feng pergi dengan gembira, meletakkannya. Untuk menghindari kecurigaan Zhuge Liuyun, Chu Feng tidak memurnikan 100 manik-manik roh itu, tetapi pergi tidur lebih awal, dan dia tidur nyenyak malam itu. Keesokan paginya, Zhuge Liuyun tiba di kediaman Zhuge Qingyun seperti yang dijanjikan, sama seperti langit yang sedikit cerah, tetapi alun-alun di depan istana sudah penuh sesak dengan sejumlah besar murid dan tetua. Melewati kerumunan, Chu Feng menemukan dengan takjub bahwa di tengah alun-alun, Zhuge Liuyun berdiri di sana, dan di belakang Zhuge Liuyun sebenarnya ada 2 elang botak besar. Elang ini sangat besar, berdiri di sana setinggi 3 meter, cakar elang yang besar seperti bilah tajam, dan mata elang yang tajam menghadap ke kerumunan tanpa sedikit pun rasa takut, tetapi dengan sikap angkuh. Wow, ini benar-benar elang botak, cantik sekali. Melihat kedua elang botak itu, banyak gadis menunjukkan keterkejutan dan menari dengan gembira. Saya mendengar bahwa benda ini adalah alat transportasi terbaik dan harganya sangat mahal. Sekolah Azur Dragon saya hanya memiliki 2 kepala yang dibesarkan oleh tetua Zhuge sendiri. Seseorang menceritakan asal-usul elang botak. Ya, benda ini sangat keren. Sangat menyenangkan untuk dilihat. Saya tidak tahu betapa kerennya mengendarainya dan membiarkannya membawanya kemana-mana. Penatua Zhuge jarang menggunakan elang botak ini dan menganggapnya sebagai harta karun. Dikatakan bahwa Penatua Wang, bos ke-6 penjaga, suatu hari keluar dan ingin meminjam elang botak ini, tetapi ditolak dengan kejam oleh Penatua Zhuge. Tidak hanya menolak, dikatakan bahwa Penatua Zhuge bahkan memarahi Penatua Wang, mengatakan bahwa saya enggan menggunakannya, tetapi Anda benar-benar ingin menggunakannya hanyalah sebuah mimpi. Itu benar, saya menggunakan kedua elang botak hari ini. Saya tidak tahu apa masalahnya, kemana dia pergi, dan siapa yang akan menemaninya. Semua orang menunjuk ke elang botak, dan mereka iri pada Zhuge. Penatua, saya bahkan lebih iri pada orang yang bisa mengendarai elang botak dengan Penatua Zhuge. Karena orang sangat ingin merasakan sensasi yang mengasyikkan saat terbang ke langit dan melihat ke bawah dari langit. Feng Er, saatnya untuk pergi. Pada saat ini, Zhuge Liuyun melambaikan tangannya ke arah Chu Feng di tengah kerumunan. Tuan. Dan Chu Feng juga berjalan ke sisi Zhuge Liuyun di bawah pengawasan semua orang, dan mengulurkan telapak tangannya tanpa sadar untuk membelai elang botak, merasa sama bersemangatnya di dalam hatinya. Ternyata Chu Feng, astaga, apakah dia akan menemani Penatua Zhuge keluar? Untuk dapat menikmati perlakuan seperti itu, tampaknya Chu Feng sangat disukai oleh Penatua Zhuge. Setelah melihat Chu Feng, para penonton mereka semua menunjukkan rasa iri pada Chu Feng yang dicintai oleh Zhuge Liuyun. Tetapi dibandingkan dengan kecemburuan sederhana dari murid laki-laki, banyak murid perempuan menunjukkan lebih banyak cinta. Bakat Chu Feng telah terungkap, dan sekarang dia telah menjadi murid Zhuge Liuyun. Statusnya di sekolah Azur Dragon bisa dikatakan tidak lebih buruk dari Gong Luyun. Selain itu, ada desas-desus bahwa Chu Feng adalah seorang jenius dengan kekuatan spiritual, dan justru karena Zhuge Liuyun menyukai bakat spiritualnya yang kuat sehingga dia menerimanya sebagai murid, dan orang-orang semakin mengagumi Chu Feng.
Jadi Chu Feng hari ini secara alami telah menjadi standar untuk memilih pasangan di hati murid perempuan yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika Chu Feng masih muda, dia tidak bisa menghentikan hati musim semi yang beriak murid perempuan itu. Chu Feng. Sebuah suara yang akrab terdengar, dan Su Mei keluar dari kerumunan. Dia datang ke Chu Feng dan berkata dengan patuh, "Apakah kamu ingin keluar?" "Baiklah, aku akan pergi ke dunia dengan guru berpartisipasi." Dalam penilaian berjubah putih dari para spiritualis dunia, Chu Feng tidak menyembunyikan apapun dari Su Mei. Berpartisipasi dalam penilaian spiritualis dunia, selamat menjadi spiritualis dunia. Su Mei tersenyum manis. "Hei, ini masih belum diketahui." Chu Feng menggaruk kepalanya dengan rendah hati, tapi ada senyum percaya diri di wajahnya. "Berapa lama?" Su Mei bertanya lagi. "1 bulan," jawab Chu Feng. "Sampai jumpa." Wajah Su Mei berubah. "Ada apa?" Chu Feng melihat petunjuk itu. "Tidak apa-apa, aku senang untukmu." Su Mei tersenyum manis, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran di hatinya. Tetapi dia tidak berbicara lagi, tetapi berbalik dan masuk ke kerumunan. "Xiao Mei!" Chu Feng tercengang, dan Su Mei telah menghilang. Chu Feng bergegas keluar dari kerumunan dan melihat sekeliling, tetapi dia juga tidak dapat menemukan Su Mei. Namun, sosok lain muncul di garis pandang Chu Feng. Itu adalah saudara perempuan Su Mei, Suro, kecantikan nomor 1 dari sekolah Azure Dragon, yang berdiri tidak jauh darinya menatap Chu Feng. Suro adalah sesepuh dari sekte dalam, dan kecuali ada sesuatu yang istimewa, dia jarang datang ke area inti. Ditambah dengan emosi aneh Su Mei sebelumnya, Chu Feng tahu secara tidak sadar bahwa sesuatu pasti telah terjadi. "Suro, apa yang terjadi?" Chu Feng membawa Suro ke tempat sepi sebelum bertanya. "Apakah kamu tahu bahwa Xiao Mei punya tunangan?" Suro bertanya tanpa menjawab. "Xiangguan ya dari keluarga Xiangguan, apa yang terjadi padanya?" tanya Chu Feng. "Sepertinya kamu tidak tahu segalanya." Suro tersenyum, dengan senyum aneh, dan berkata, "Pernikahan Xiangguania dan Xiao Mei telah dimajukan, hanya 1 bulan kemudian." "Maksud ayah?" Ekspresi Chu Feng berubah jelek. "Tidak, masalah ini bukan maksud ayahku, tapi dia juga sangat tidak berdaya. Masalah ini adalah cerita yang panjang. Ini bisa dikatakan pernikahan paksa," kata Suro. "Perkawinan paksa?" "Hanya lelucon, penguasa Vermilion Bird City yang perkasa dipaksa menikah oleh sebuah keluarga di kota." Chu Feng jelas tidak mempercayainya. "Jangan meremehkan keluarga Xiangguan. Dia sudah memiliki kualifikasi untuk memperjuangkan kendali kota Suzaku, dan kota Suzaku telah menemukan pendukung. Situasi saat ini tidak baik untuk keluarga Susaya," kata Suro. "Mendukung? Dukungan macam apa?" tanya Chu Feng. "Kamu tidak ingin menanyakan pertanyaan ini lagi. Lagi pula, ini di luar kendalimu. Aku hanya ingin menanyakan satu hal. Bisakah kamu membawa Xiao Mei pergi?" Mata indah Suro menatap tajam ke arah Chu Feng. "Tidak," jawab Chu Feng dengan tegas, tanpa ragu-ragu. "Kamu." Mendengar kata-kata Chu Feng, pipi indah Suro menjadi pucat karena kemarahan Chu Feng. Chu Feng tidak menjelaskan apapun, dia hanya berbalik dan berjalan menuju alun-alun. "Chu Feng, aku benar-benar salah menilaimu, dan Xiao Mei lebih salah menilaimu." Suro memarahi dari belakang. Chu Feng berhenti berjalan, berbalik dan berkata, "Mengapa aku membawa Xiao Mei pergi? Kawin lari? Melarikan diri? Mengapa aku lari? Apa kesalahan kita? Atau apa yang kita takutkan?" Suro tidak tahu bagaimana untuk menjawab, dia tidak mengerti apa maksud Chu Feng. "Aku, Chu Feng,
tidak akan menghindari masalah ini. Aku akan menemuimu di pegunungan Suzaku dalam sebulan. Chu Feng meninggalkan kata-kata ini dan pergi, hanya menyisakan Suro yang memikirkan kata-kata ini, tapi dia selalu masuk kagum. Tidak bisa mengetahuinya. Bab 177 Persekutuan Roh Dunia. Kalau begitu, Su Mei adalah gadis kecil yang baik, latar belakang keluarganya tidak buruk, bakatnya tidak lemah, dan penampilannya tidak perlu dibicarakan. Apakah kamu ingin aku melamarmu? Kembali ke alun-alun, Zhuge Liuyun berkata sambil tersenyum. Terima kasih atas kebaikanmu, Tuan. Aku tidak ingin menikah terlalu dini, jawab Chu Feng sambil tersenyum. Kamu nak, ayo pergi. Zhuge Liuyun berguling dan mendarat di elang botak, dan Chu Feng juga menunggangi elang botak lainnya. Kedua elang botak itu melebarkan sayapnya pada saat yang sama, sayap besar itu panjangnya beberapa meter, dan sayapnya mengepak, menimbulkan hembusan angin. Angin kencang menari-nari seperti pedang tajam, dan bahkan para murid inti dan para tetua inti yang hadir tidak tahan, dan mereka terlempar ke belakang lagi dan lagi. Dalam hembusan angin, dua elang botak membubung ke langit, melompat ke langit, pertama mengelilingi alun-alun 2 kali, dan kemudian terbang ke arah Jiezhou seperti anak panah. Orang-orang memperhatikan pemandangan spektakuler ini, dan sebagian besar wajah mereka dipenuhi rasa iri dan kerinduan, tetapi di sudut terpencil area inti, Su Mei yang juga mengangkat wajah kecilnya dan menatap elang botak adalah mata penuh kesedihan. Elang botak bergerak sangat cepat, melintasi seluruh Qingzhou, tetapi hanya butuh beberapa hari, dan sekarang telah tiba di Jiezhou. Elang botak dianggap langka di Qingzhou, dan setiap kali mereka terbang, orang-orang di bawah akan memandang dan mengagumi mereka dengan takjub. Tetapi ketika mereka datang ke Jiezhou, Chu Feng menemukan bahwa elang botak tidak begitu langka. Saat terbang di udara, saya bahkan melihat beberapa elang botak melewati mereka. Kecepatannya lebih cepat dari elang botak yang mereka tunggangi, dan spesiesnya jelas lebih baik. Ini memberi Chu Feng ide untuk pertama kalinya bahwa Qingzhou yang dia andalkan untuk bertahan hidup mungkin benar-benar menurun dibandingkan dengan Jiezhou ini, jadi tidak heran tuannya Zhuge Liuyun akan mengatakan itu. Yang disebut jenius di Qingzhou sebenarnya adalah orang-orang biasa-biasa saja, dan tidak lebih dari 10 orang yang bisa disebut jenius, karena jenius di Qingzhou tidak ada artinya di mata negara bagian lain. Nyatanya, Qingzhou sama sekali tidak kuat di antara Kyushu, peringkatnya paling bawah, dan tidak populer di mata negara bagian besar lainnya. Setelah terbang selama 2 hari di wilayah Jiezhou, Chu Feng akhirnya tiba di apa yang disebut Persekutuan Roh Dunia. Melihat dari atas, dia bisa melihat bahwa Persekutuan Roh Dunia terletak di dataran. Itu adalah kota besar, begitu besar sehingga kota itu menutupi gunung, sungai, dan hutan, seperti kerajaan, begitu besar hingga di luar imajinasi Chu Feng. Hal ini juga dapat dilihat dari ini bahwa Persekutuan Roh Dunia adalah kekuatan yang sangat kuat, tidak heran bisa menjadi penguasa negara Jie. Dan yang paling penting adalah bahwa di Qingzhou, para spiritualis dunia yang dianggap sebagai harta ada di mana-mana di sini, bahkan seorang spiritualis dunia berjubah putih seperti Zhuge Liuyun jelas bukan manusia. Di sini, hanya spiritualis dunia berjubah abu-abu yang dapat membuat orang memandang mereka, karena ada banyak spiritualis dunia berjubah putih sebanyak kubis, dan mereka dapat dilihat di mana-mana. Ini yang disebut, ada langit di balik langit. Dan apakah ada seseorang di luar manusia? Chu Feng dan Zhuge Liuyun tidak langsung masuk ke spiritualis dunia guild, karena tidak semua orang bisa pergi ke spiritualis dunia guild dengan santai, bahkan Master Roh Dunia tidak, jadi mereka datang ke kota di luar persekutuan spiritual dunia, di mana para spiritualis dunia asing seperti mereka diterima secara khusus. Di sini, seperti Zhuge Liuyun, ada banyak orang yang mengenakan jubah putih jeling, tetapi kebanyakan dari mereka telah melepas pinggiran topi tinggi, memperlihatkan wajah asli mereka. Jangan ribut,
Para spiritualis dunia teratas di seluruh benua Kyushu berkumpul di sini, dan sebagian besar spiritualis dunia adalah alami. Selain itu, Jeju dikenal sebagai negara terkaya di Kyushu. Dibandingkan dengan di sini, Kinzu itu benar-benar terasa seperti negara miskin. Suara Zhuge Liuyun terdengar, dan Chu Feng terkejut ketika dia menoleh untuk menunggu dan melihat, karena Zhuge Liuyun benar-benar melepas pinggiran topi yang menutupi wajahnya, dan itu adalah pertama kalinya Chu Feng melihat penampilan lelaki tua ini. Zhuge Liuyun berbeda dari yang dibayangkan Chu Feng, bukan saja dia tidak menakutkan, tapi dia sangat baik, membuat orang merasa bahwa lelaki tua ini begitu baik dan ramah hanya dengan melihatnya. Namun, mungkin karena ini Zhuge Liuyun tidak menunjukkan wajah aslinya kepada orang-orang, karena dia hanya ingin meninggalkan kesan berbahaya pada orang-orang, sehingga dia dapat melindungi dirinya sendiri dengan lebih baik, dan ini mungkin caranya untuk melindungi dirinya sendiri. Tidak diperbolehkan menutupi wajahmu di sini, semua orang harus mematuhi peraturan ini, jika tidak maka akan dianggap menantang keagungan persekutuan roh dunia. Zhuge Liuyun menjelaskan. Aku lebih suka cara guru sekarang. Chu Feng tersenyum, ini dari hatinya. Kamu nak, apakah mudah menggertakmu sebagai guru? Zhuge Liuyun melirik Chu Feng, dan kemudian membawa Chu Feng ke tempat pendaftaran untuk penilaian jubah putih. Sepanjang jalan, Chu Feng bertemu banyak anak muda yang seumuran dengannya, dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan spiritual, sehingga dapat dilihat bahwa mereka semua adalah peserta penilaian jubah putih. Penilaian spiritualis dunia tidak terlalu ketat. Selama Anda lulus level pertama, Anda bisa mendapatkan jubah putih roh dunia. Yang paling penting adalah jubah putih Jieling adalah status simbol jika Anda mengenakan jubah putih ini dan kembali ke Qingzhou di masa depan, saya yakin tidak ada yang berani meremehkan Anda, dan bahkan banyak kekuatan akan untuk berteman dengan Anda, untuk memenangkan Anda menjadi tamu. Tapi tentu saja, menyiapkan pesona adalah upaya pribadi, dan menyiapkan susunan pesona bahkan lebih merupakan pekerjaan pribadi. Menyiapkan susunan pesona yang mencakup kekuatan adalah proyek besar. Orang luar hanya melihat kecemerlangan spiritualis dunia kita, tetapi mereka tidak tahu kerja keras yang dilakukan oleh spiritualis dunia kita. Setelah membantu Chu Feng mendapatkan token kualifikasi untuk berpartisipasi dalam penilaian, Zhuge Liuyun menginstruksikan Chu Feng. Tuan, selain tingkat pertama, apakah ada tingkat kedua? Tanya Chu Feng ingin tahu. Tentu saja, di tingkat pertama, kamu bisa mendapatkan jubah putih roh dunia, tetapi meskipun kamu bisa mendapatkan jubah putih roh dunia seperti itu, kamu masih harus membayar hadiah yang sesuai untuk membelinya, jawab Zhuge Changqing. Apakah kamu ingin membelinya? Jadi berapa harga jubah putih roh dunia? Tanya Chu Feng. 1000 yuanzhou diperlukan untuk jubah putih Jieling, dan kamu harus melewati pos pemeriksaan pertama. Jika tidak, bahkan jika kamu ingin membelinya, kamu tidak akan dapat membelinya, kata Zhuge Liuyun. Mahal sekali. Chu Feng tercengang. 1000 manik-manik yuan jelas merupakan jumlah yang besar baginya. Jangan khawatir, aku sudah menyiapkannya untukmu sebagai seorang guru. Selama kamu bisa lulus ujian pertama, jubah putih roh dunia akan menjadi milikmu. Zhuge Liuyun menatap Chu Feng dengan penuh perhatian. Pada saat ini, Chu Feng mengatakan bahwa dia tidak tergerak, itu pasti bohong. Tetapi dia masih bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan, apakah Anda tahu berapa harga yang bisa dijual oleh jubah abu-abu roh dunia? Bab 178 Orang Tua Bintang 7. Jubah abu-abu dari roh dunia, saya tidak pernah berpartisipasi dalam penilaian jubah abu-abu. Itu bukan sesuatu yang dapat diikuti oleh para roh dunia biasa. Selain itu, jubah abu-abu dari roh dunia adalah kehormatan tertinggi dari seorang roh dunia. Bagaimana bisakah itu dijual? Zhuge Liuyun menggelengkan kepalanya. Lalu bagaimana jika seseorang ingin menjualnya?
Jika seseorang memiliki jubah abu-abu ekstra roh dunia dan ingin menjualnya, berapa harga yang bisa dijual? Chu Feng sangat penasaran karena dia memiliki jubah abu-abu di tangannya. Tangan. Sulit dikatakan. Lagi pula, jubah abu-abu roh dunia tidak terlalu berguna bagi orang biasa. Bahkan jika Anda ingin membelinya, Anda harus membelinya dari roh dunia. Penilaian jubah abu-abu, harga jubah abu-abu roh dunia lebih masuk akal untuk menghitung unit mutiara yang dalam, sekitar 1000 mutiara yang dalam. Kata Zhuge Liuyun. 1000 manik-manik yang dalam. Chu Feng sangat senang, itu pasti jumlah yang sangat besar. Jika satu manik yang mendalam setara dengan 1000 manik-manik yuan, maka 1000 manik-manik yang mendalam setara dengan 1 juta manik-manik yuan, 1 juta manik-manik yuan. Tidak peduli seberapa rakus guntur ilahi dalam tubuh Chu Feng, itu pasti akan cukup untuk melahapnya untuk sementara waktu. Tuhan tahu seberapa jauh kultivasi Chu Feng akan meningkat setelah melahap 1 juta manik-manik yuan. 1000 mutiara yang dalam bukanlah jumlah yang kecil. Ambil contoh tuanmu, 1000 mutiara yang dalam yang disiapkan untukmu sudah menjadi milikku. Dari Master Roh Dunia, saya khawatir mereka tidak repot-repot mengeluarkan uang untuk membeli jubah abu-abu roh dunia, tetapi mereka akan mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk mendapatkannya, karena mereka harus memiliki kekuatan semacam ini. Tepat di Chu Feng sambil berfantasi tentang bagaimana menjual jubah abu-abu roh dunia, Zhuge Liuyun menuangkan air dingin ke Chu Feng. Tetapi jika dipikir-pikir dengan hati-hati, 1000 manik-manik yang dalam memang jumlah yang sangat besar, dapat ditempatkan pada siapa saja, dan orang yang dapat memiliki begitu banyak kekayaan, baik yang memiliki latar belakang yang hebat, atau memiliki kekuatan yang luar biasa. Dan semakin dia tahu nilai jubah abu-abu roh dunia, semakin Chu Feng merasa bahwa gadis berpakaian ungu itu tidak biasa. Dia telah memperoleh status sebagai roh dunia berjubah abu-abu pada usia seperti itu, yang menunjukkan betapa kuatnya dia. Dulu, jika dia tidak muncul hari itu, hanya dengan metode pembentukan roh Chu Feng, dia mungkin tidak dapat menggunakan serangan harimau putih dan teknik membunuh, keterampilan rahasia yang tak tertandingi. Lalu, guru, setelah melewati level pertama, apakah ada level kedua? Chu Feng bertanya lagi. Betul, ada level kedua. Setelah melewati level kedua, kamu tidak hanya bisa mendapatkan jubah putih roh dunia secara gratis, tapi kamu juga akan mendapatkan hadiah tertentu. Lulus, ini berkat pos pemeriksaan kedua. Zhuge Liuyun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Hei, aku tidak salah, ini sepertinya Zhuge Liuyun." Tetapi pada saat ini, suara aneh tiba-tiba terdengar. Melihat ke samping, saya melihat seorang lelaki tua pendek berjubah putih berjalan menuju Chu Feng dan mereka berdua, dan dia berjalan dengan pincang, yang ternyata adalah lelaki lumpuh. Dan di belakang lelaki tua lumpuh ini, ikuti seorang pemuda yang lebih tua dari Chu Feng, sekitar 17 tahun, dengan ekspresi arogan di wajahnya, dan menatap Chu Feng dengan jijik, seolah-olah dia lebih tua dari Chu Feng. Tampaknya yang lain telah menumbuhkan beberapa kaki lagi. Jadi itu Pak Tua Kixing. Sudah lama sekali. Melihat pria tua yang lumpuh itu, ekspresi Zhuge Liuyun tidak bagus. "Haha, ini benar-benar kamu, orang tua Zhuge, kudengar kamu pergi ke Qinglongzong untuk menjadi tetua tamu." Orang tua Kixing tersenyum sinis. Zhuge Liuyun tersenyum setuju, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa lelaki tua bintang 7 itu semakin berlebihan, dan berkata dengan lantang, bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Anda juga seorang spiritualis dunia? Bagaimana Anda bisa pergi ke tempat seperti itu? Tingkat rendah? Sekte kelas 2 adalah tamu. Mungkin kemampuannya tidak cukup baik, jadi sekte kelas 1 tidak akan menerimamu. Pada saat ini, pemuda di belakang lelaki tua Kixing berbicara.
jangan berani mengatakan satu hal lagi, percaya atau tidak, aku akan menghancurkanmu. Melihat ini, Chu Feng menolak untuk setuju, menunjuk pemuda itu dan memarahi dengan suara dingin. Hei, dari mana bajingan kecil ini berasal? Begitu kasar, Pak Tua Zuge, mungkinkah ini muridmu? Pak Tua Kixing melirik Chu Feng, matanya juga penuh penghinaan. Kixing, hati-hati dengan apa yang kamu katakan. Aku memang dikalahkan olehmu saat itu, tapi itu tidak berarti aku takut padamu. Wajah Zhuge Liuyun akhirnya menjadi gelap. Zhuge tua, bagaimana sikapmu? Apakah kamu ingin kalah dariku lagi? Pria tua bintang 7 mencibir. Mungkin coba. Napas Zhuge Liuyun bersirkulasi, dan udara di sekitarnya tergerak olehnya. Hei, apa perbandingan antara kita berdua? Mengapa kita tidak memiliki sesuatu yang menarik dan membiarkan murid-murid kita bersaing? Namun, lelaki tua Kixing mengunci matanya pada Chu Feng dengan tatapan yang tidak cocok untuknya. Senyum yang kejam di usia ini. Karena dia telah melihat bahwa Chu Feng adalah seorang seniman bela diri di tingkat pertama Yuanwu, dengan tingkat kultivasi seperti itu, murid-muridnya dapat sepenuhnya menyiksa Chu Feng sampai mati tanpa tekanan apapun. Zhuge Liuyun tidak menjawab, tetapi menatap Chu Feng, karena murid lelaki tua 7 bintang itu memiliki basis kultivasi Yuanwu tingkat kelima. Meskipun tingkat kultivasinya sama dengan Wu Jiu, tetapi bagaimanapun dia adalah seorang spiritualis dunia dan murid inti dari sekte kelas 1. Secara alami, dia tidak sebanding dengan Wu Jiu, jadi Zhuge Liuyun menyerahkan pilihan kepada Chu Feng. Tuan, saya mohon, izinkan saya memberi pelajaran pada hal bodoh ini untuk Anda, kata Chu Feng. Kalau begitu, Feng Er, kamu bisa bersaing dengannya. Zhuge Liuyun mengangguk puas. Dia hanya menyukai keberanian Chu Feng. Diskusi? Anda tidak memiliki mata di tangan dan kaki Anda telah mematahkan tendon dan tulang Anda, jangan salahkan siapapun. Orang tua Kixing sangat percaya pada muridnya. Tampaknya kamu telah melihat muridmu berakhir dengan patah tulang. Zhuge Liuyun juga memiliki kepercayaan penuh pada Chu Feng. HMPH, kalau begitu aku ingin melihat apakah muridmu ini memiliki kemampuan, Yang Zi, pergi dan beri dia masalah. Orang tua bintang 7 mendengus dingin. Patuhi. Pemuda bernama Yang Zi berjalan ke area terbuka terlebih dahulu, mengaitkan Chu Feng dengan angkuh, dan memberi isyarat kepada Chu Feng untuk pergi. Om. Tapi saat Chu Feng lewat, lelaki tua 7 bintang itu berpikir, dan secara tak terduga menampilkan lapisan pesona yang kuat, menutupi Chu Feng dan Yang Zi di dalamnya. Kixing, apa yang kamu lakukan? Melihat ini, Zhuge Liuyun berteriak dengan marah. Hei, Pak Tua Zhuge, apa yang membuatmu terburu-buru? Ini adalah wilayah persekutuan roh dunia. Aku memasang penghalang hanya karena aku takut kedua boneka itu akan merusak barang-barang di sini, berdalih, tapi matanya jelas mengedipkan mata pada Yang Zi. Dan Yang Zi itu juga tersenyum dengan sadar, dan tatapannya ke arah Chu Feng menjadi lebih menyeramkan. Bab 179, Chu Feng menunjukkan kekuatannya. Tuan, orang cacat itu benar. Lebih baik tidak merusak fasilitas persekutuan roh dunia. Chu Feng berkata dengan keras, dan orang cacatnya, yang tutup mulut, membuat orang tua bintang 7 berdiri tegak dan menyeringai dengan marah, tetapi berpikir bahwa muridnya akan segera mengalahkan permaisuri Chu Feng untuknya, masih menekan amarahnya. Baiklah, terserah kamu. Zhuge Liuyun, yang tahu sedikit tentang Chu Feng, secara alami memahami arti kata-kata Chu Feng, dan tidak mengabaikan, dan bahkan mengatur penghalang 3 kali berturut-turut, menutupi 2 orang Chu Feng dari mereka. Kaki ke atas kepala mereka. Bao disebut ketat. Meskipun sulit bagi mereka untuk keluar, juga sangat sulit bagi orang lain untuk masuk. Ayo, paparazi,
biarkan aku melihat sulaman kakimu. Chu Feng menunjuk ke Yang Zai. Aku akan pergi ke paparazi ibumu. Dipanggil oleh Chu Feng, bocah yang itu sangat marah, dan dia mengumpulkan kekuatannya, dan menyerang Chu Feng secara langsung. Namun, di hadapan serangannya, Chu Feng tidak bergerak 1 inci pun, bahkan tidak mengedipkan matanya, dan kekuatan pesona melonjak dengan pikiran, membentuk dinding pesona 1 meter di depannya. Bang! Bergema, dan riak meledak, tetapi Chu Feng tidak rusak sama sekali penghalang yang dia atur dengan mudah menahan serangan Yang Zi itu. Teknik yang luar biasa, anak ini memiliki masa depan yang cerah. Ini adalah kota, dan ada banyak orang yang lewat. Melihat 2 junior bersaing satu sama lain, tentu saja banyak orang dengan niat baik berhenti untuk menonton. Melihat bahwa Chu Feng dapat menggunakan kekuatan pesona dengan begitu bebas pada usia seperti itu, banyak orang memujinya. Yang Zi, jangan tunjukkan belas kasihan, pukul aku dengan keras. Melihat para penonton memuji Chu Feng, lelaki tua Kixing mau tidak mau berteriak terlepas dari kesempatan itu. Bocah bau, biarkan aku melihat bagaimana kamu memblokirnya selanjutnya. Yang Zai memisahkan kakinya dan berdiri dalam kuda-kuda. Dengan tinjunya terkepal erat, kekuatan elemen tirani melonjak di sekitar tubuhnya. Dampak tirani, jika tidak terikat oleh pesona, pasti akan memicu pasir beterbangan dan batu beterbangan. Mengumpulkan kekuatan, ini bukan hanya mengumpulkan kekuatan, tetapi menyeduh keterampilan bela diri yang kuat. Adapun keterampilan bela diri yang kuat seperti apa, jumlah tahapan pasti tidak akan lebih rendah dari tahap kelima. Minum, tiba-tiba, Yang Zai berteriak keras, dan dia bergerak, dan pada saat yang sama dia berteriak, tinju meteor Tiango. Meskipun suara gonggongan anjing dari kepalan ini bisa dikatakan sangat mematikan dan sulit untuk dilawan, namun sebenarnya mematikan terkuat terletak pada inti dari kepalan ini. Itu seperti bintang jatuh, terbang menuju Chu Feng. Momentum semacam itu, kekuatan semacam itu, tidak bisa diremehkan, bahkan gunung kecil atau istana akan musnah di bawah hantaman bintang jatuh ini. Namun, lawannya adalah Chu Feng, dan Chu Feng masih tidak mengelak atau mengelak, hanya mengandalkan penghalang di depannya untuk menahan serangan kuat Yang Zi. Bum 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 bum, setelah setiap bayangan tinju menyentuh penghalang, itu akan meledak di penghalang seperti kembang api yang menyakitkan. Hanya saja meskipun riak terus menyebar dan bayang-bayang tinju terus menghantam, mereka tidak bisa menghilangkan pesona sama sekali, apalagi memecahkannya, bahkan retakan kecil pun tidak keluar. Itu tidak mudah. Seni bela diri anak itu setidaknya berada di peringkat 5, dan dia telah menunjukkan setidaknya 90% dari kekuatannya. Kualitas penghalang anak laki-laki ini adalah tinggi. Para penonton kagum lagi, karena kinerja Chu Feng benar-benar menarik. Apa ini? Kualitas penghalang muridku pasti jauh lebih baik daripada dia. Kamu tidak bisa mengatakan anak itu kuat, tapi lawannya terlalu lemah. Mendengarkan suara-suara di sekitarnya yang benar-benar bias terhadap Chu Feng, dan bahkan meremehkan murid-muridnya sendiri, Kixing tua berputar-putar dengan marah. Tapi dia tidak berani marah, karena ini bukan Qingzu, tapi persekutuan roh dunia, di mana ada master yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak berani dengan mudah menyinggung siapapun. Dalam keputusasaan, lelaki tua Kixing hanya bisa marah pada muridnya, dan meraung, Yang Zi, kamu sampah, apa yang kamu pikirkan? Tingkat kelima Yuanwu tidak bisa mengalahkan hanya Yuanwu tingkat pertama? Kamu harus memperlakukan semua yang aku ajarkan padamu. Bisakah kamu kentut? Paparazi, tuanmu marah, mengapa kamu tidak menggunakan keahlian unikmu? Chu Feng berdiri di belakang penghalang, terlihat santai dan nyaman. Sial, aku akan melihat apakah aku tidak merobek mulutmu. Yang Zai benar-benar marah, dan dia berhenti menggunakan seni bela dirinya. Sebaliknya, dia melangkah maju,
ingin melawan Chu Feng dalam jarak dekat. Pergi, Woos. Tapi pada saat ini, Chu Feng menggenggam tangan kirinya, dan tombak emas panjang muncul di tangannya, dan melemparkannya ke Yang Zi. Om! Tombak panjang emas ini mengandung energi yang sangat kuat, meraung lewat, dan bahkan udara pun meledak, hampir menembus segalanya. HMPH, hanya keterampilan bela diri peringkat 5, kamu juga ingin menyakitiku. Melihat Chu Feng bergerak, Yang Zai tidak takut, dan berhenti di tempat, menari lengannya untuk membentuk dinding penghalang yang terletak di seberang depan dia. Bang! Pistol emas itu membanting, beriak ke segala arah, ditentang oleh penghalang, tetapi melihat penghalang itu lagi, itu sudah rusak dan retak, seperti cermin yang dihancurkan oleh batu besar. Hei, ini jauh lebih buruk. Kualitas pesona anak laki-laki ini jauh lebih rendah dari anak laki-laki itu. Melihat ini, orang yang lewat yang melihatnya menghela nafas dan menggelengkan kepala, menyiratkan bahwa teknik pesona Yang Zi tidak cukup baik. Hei, ambil tembakan lagi dariku. Chu Feng sangat bangga, dan mengangkat tangannya untuk menembakkan lembing lagi. Bang, adalah ledakan senjata emas lainnya, kali ini tiba-tiba menghancurkan penghalang dan menembak ke arah Yang Zi. Om! Yang Zi terkejut, dan ketika dia buru-buru mundur, dia buru-buru mengatur penghalang lagi, dan akhirnya memblokir serangan Chu Feng, tetapi penghalang itu juga menunjukkan retakan. Menarik, tapi selanjutnya, bisakah kamu memblokirnya? Chu Feng memegang telapak tangan kirinya menjadi busur, dan tangan kanannya menjadi anak panah. Tali busur bergema, dan suara anak panah itu seperti hujan. Yin, panah emas sudah ditekan oleh Siang Yang Bis yang padat. Bagaimana mungkin? Anak ini jelas hanya tingkat pertama dari Yuan Wu, bagaimana dia bisa menampilkan keterampilan bela diri yang begitu kuat? Yang Zai panik, bukan karena dia tidak ingin melawan, tetapi karena dia tidak punya cara. Untuk melawan dalam situasi ini, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan, yaitu terus-menerus mengatur penghalang untuk menahan serangan Chu Feng. Tetapi bahkan jika pesona itu tidak terbatas, rohnya tidak terbatas di bawah serangan seperti badai Chu Feng, Yang Zai kelelahan dengan sangat cepat dan hampir tidak bisa bertahan. Meskipun dia hampir tidak bisa bertahan sekarang, serangan Chu Feng menjadi semakin kuat melihat dia tidak bisa lagi melawan. Yang Zi berteriak keras, "Tuan, selamatkan aku." Bab 180 Genius muncul. Sampah ini! Yuan Wu Wushong dipukuli seperti ini oleh Yuan Wu Yishong. Ini membuat lelaki tua Kixing sangat marah, tetapi meskipun dia bersumpah, dia tidak ragu-ragu di tangannya. Sebagai seorang master, tidak peduli apa dia tidak akan hanya menontonnya murid mati. Hei, Kixing, para murid, apa yang kamu lakukan? Tapi saat Kixing tua mengangkat tangannya, telapak tangan Zhuge Liuyun mencengkeram pergelangan tangannya, menghentikan serangannya. Orang tua Zhuge, keluar dari sini! Orang tua Kixing melambaikan tangannya yang besar, mencoba untuk mengusir Zhuge Liuyun, tetapi lengan Zhuge Liuyun stabil seperti batu, seperti sepasang penjepit besi, terkunci dengan kuat oleh orang tua bintang 7 tidak bisa menggoyangkan pergelangan tangannya sama sekali. Hal yang tidak tahu malu, singkirkan aku dan tonton dengan tenang. Zhuge Liuyun mendengus dingin, dan dengan goncangan yang tiba-tiba, lelaki tua bintang 7 itu dilemparkan olehnya untuk tersedak dan berbaring di tanah karena malu. Kamu telah melangkah ke tingkat ke-6 Yuan Wu. Orang tua Kixing sangat terkejut, dia tidak pernah membayangkan bahwa jenderal yang kalah tahun ini telah melampaui dia dan menjadi master tingkat ke-6 Yuan Wu. Ini membuat lelaki tua Kixing tidak dapat diterima. Sebagai sesepuh Keking Sekte kelas 1, dia menerima persembahan yang sangat kaya. Di bawah persembahan semacam itu, basis kultivasinya juga meningkat pesat, dan sekarang dia juga master tingkat ke-5 dari Yuan Wu.
Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Zhuge Liuyun, yang hanya seorang menteri tamu di sekte kelas 2, sudah menjadi Yuan Wu tingkat 6 yang benar-benar tidak masuk akal. Feng Er, ini hampir cukup, selamatkan hidupnya. Zhuge Liuyun mengabaikan lelaki tua Qixing, tetapi berteriak pada Chu Feng di penghalang. Patuhi. Chu Feng telah menghancurkan penghalang Yang Zi. Awalnya dia ingin membunuhnya, tetapi setelah mendengar kata-kata Zhuge Liuyun, dia melarutkan semua panah emas yang cukup untuk menembak Yang Zi keluar dari saringan. Bangun! Meskipun dia menyelamatkan nyawa Yang Zi, Chu Feng tidak berniat melepaskannya. Dia datang ke Yang Zi dan menarik Yang Zi yang pucat dan kelelahan. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku adalah sekte kelas 1, murid inti dari sekte Huayang. Jika kamu berani membunuhku, sekte Huayang tidak akan membiarkanmu pergi, penuh ketakutan. Persetan! Chu Feng terlalu malas untuk mendengarkan omong kosongnya dan mendaratkan tinjunya ke mulut Yang Zi. Ketika tinju itu mendarat, ada gigi besar di seluruh lantai, dan semua gigi Yang Zai dipatahkan oleh Chu Feng. Hem! Yang Zai menutupi mulutnya yang berdarah, melihat gigi yang patah di seluruh lantai, ingin menangis tetapi tidak ada air mata, mulutnya penuh dengan gigi, dan ketika dia kembali ke sekte Huayang, bagaimana dia bisa bertemu rakyat? Pergi dan melolong! Melihat penutupan tangisan, Chu Feng mengangkat kakinya dan menendang Yang Zai ke sudut, menunjuk ke arahnya dan berkata, hati-hati ketika Anda berbicara di masa depan, tidak semua orang Anda bisa memberitahu saya. Haha, lupakan tentang Feng Er, seekor anjing liar, itu normal untuk menggigit orang, pukul saja, mengapa repot-repot memiliki pengetahuan seperti dia? Zhuge Liuyun sedang dalam suasana hati yang baik ketika muridnya memenangkan kemenangan. Xu Tan, setelah melepaskan penghalang, menyeret Chu Feng ke tempat penilaian. Feng Er, apa yang kamu lakukan barusan itu indah, dan wajahmu yang hilang sebagai guru bertahun-tahun yang lalu telah dipulihkan olehmu. Datang ke tempat penilaian, Zhuge Liuyun masih tidak lupa untuk memuji Chu Feng, dia benar-benar sangat bahagia. Tuan, kekuatanmu jauh lebih unggul darinya. Aku tahu kamu tidak memiliki pengetahuan yang sama dengannya, tetapi kamu hanya tidak ingin menggertak orang cacat, kata Chu Feng sambil tersenyum. Kamu nak, kamu bisa bicara, tapi Master memang dikalahkan saat itu. Jika kamu kalah, dan kamu masih kalah dalam penilaian jubah putih ini. Jika dia tidak memblokirku saat itu, mungkin aku bisa telah lulus sebagai guru. Mari kita lihat seperti apa tingkat kedua itu. Zhuge Liuyun merasa sedikit menyesal ketika menyebutkan peristiwa tahun itu. Tuan, jangan khawatir, murid ini akan membantu Anda memenuhi keinginan Anda yang tidak terpenuhi. Saya akan lulus ujian kedua dan mendapatkan jubah putih roh dunia dengan kemampuan saya sendiri, sehingga guru tidak akan menghabiskan 1 sen pun untuk saya. Chu Feng penuh percaya diri. Oke, jika kamu memiliki ambisi, jika kamu dapat lulus ujian, Master akan menyimpan 1000 mutiara Yuan ini untukmu, dan menggunakannya saat kamu menikahi seorang istri di masa depan. Zhuge Liuyun menepuk bahu Chu Feng, dan dia menyukainya semakin banyak murid ini. Hei, terima kasih, Tuan. Dan Chu Feng juga tersenyum cerah, melihat penampilan baik Zhuge Liuyun dan sikapnya terhadap dirinya sendiri, dia sangat baik. Karena persekutuan roh dunia tidak mengizinkan pemalas untuk masuk, jadi Chu Feng harus masuk sendiri jika dia ingin berpartisipasi dalam penilaian jubah putih. Memegang token kualifikasi, Chu Feng masuk ke persekutuan roh dunia, melangkah ke kota besar yang seluas kerajaan, dan setelah banyak inspeksi, Chu Feng datang ke sebuah istana besar. Ini benar-benar istana yang sangat besar. Pilar-pilar di aula utama sangat tebal sehingga 10 orang tidak dapat menahannya dalam lingkaran. Tingginya ratusan meter dan hampir mencapai langit. Ini bukan istana,
Ini terlihat seperti istana kota, itu terlalu besar. Di sekitar aula utama, orang-orang dari persekutuan roh dunia berdiri. Setiap orang adalah spiritualis dunia berjubah putih, aura mereka tidak bisa dilihat, tapi mereka pasti master. Logo persekutuan roh dunia di lengan mereka bahkan lebih menarik perhatian. Dan di tengah aula utama, juga ada lautan manusia, setidaknya ada 1.000 orang, semuanya adalah junior muda, dan yang tertua tidak lebih dari 20 tahun. Banyak talenta, dan tidak satu pun dari mereka yang lemah dalam kultivasi. Tahukah Anda, saat itu Leng Wuzui berada di sekolah Azure Dragon, alasan mengapa dia disebut jenius justru karena dia memiliki kekuatan spiritual yang unik dalam ribuan. Tapi sekarang di sini, di aula ini, ada lebih dari 1.000 orang dari generasi yang sama dengan usia Chu Feng, dan ada lebih dari 1.000 orang dengan kekuatan spiritual. Pemandangan seperti ini memang mengagumkan. Tapi bisa dimaklumi kalau dipikir-pikir dengan hati-hati, lagi pula ini adalah kumpulan talenta dari semua negara bagian di daratan Kyushu. Qingzhou kekurangan kekuatan spiritual, bukan berarti negara bagian lain juga sama. Lihat, itu adalah para jenius dari persekutuan roh dunia. Tiba-tiba seseorang berseru, dan kemudian mata semua orang tertuju padanya. Puluhan remaja dan gadis terlihat berjalan perlahan, masing-masing mengenakan jubah emas yang sangat menyilaukan, dan di lengan kiri mereka, mereka semua memiliki logo persekutuan roh dunia. Para pria semuanya tampan dan tampan, para wanita manis dan cantik, dan semua orang cantik, dan setiap orang memiliki temperamen yang mulia. Yang terlemah adalah Yuanwu tingkat kelima, dan yang terkuat adalah Yuanwu tingkat ketujuh. Dan dari komentar orang-orang, Chu Feng juga mempelajari asal-usul kelompok orang ini. Mereka adalah jenius junior dari persekutuan roh dunia. Bakat mereka tidak diwujudkan dalam seni bela diri, tetapi dalam pemahaman tentang kekuatan pesona. Dikatakan bahwa mereka semua telah menandatangani kontrak dengan roh dunia. Dan mereka memang pantas menjadi jenius dari roh dunia. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita dunia novel berikutnya.